Di awal-awal Ramadan, Rasulullah SAW hanya keluar cuma 3 hari. Pada hari yang keempat, Rasulullah SAW tidak keluar untuk melaksanakan salat tarawih. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak datang tadi malam?" Maka Rasulullah menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخوة الدين أعزكم الله أيها الحاضرون. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan keberkahan dalam siam dan qiyam Ramadan. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, tema kajian i'tikaf pada malam ini saya sampaikan dengan judul Menggapai Malam Kemuliaan, Malam Qadar. Ayuhal hadirun, di 10 hari yang terakhir disebutkan dalam hadis yang sahih, dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesungguhan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallam sungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir dalam bulan suci Ramadan berbeda dengan kesungguhan sebelumnya. Bukankah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, di awal-awal Ramadan Rasulullah SAW hanya keluar cuma 3 hari. Pada hari yang keempat Rasulullah SAW tidak keluar untuk melaksanakan salat tarawih. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak datang tadi malam?" Maka Rasulullah menjawab, "Inni khasyitu ayyuktaba alaikum." Aku takutkan kepada kalian salat tarawih itu diwajibkan buat kalian. Akan tetapi di akhir-akhir Ramadan, al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, justru Rasulullah SAW lebih bersemangat daripada di awal Ramadan. Berbeda dengan kita. Kita di awal-awal Ramadan semangat, saf-saf salat tarawih sampai penuh, sampai teras-teras masjid. Begitu masuk 10 pertama, 10 kedua, sudah hilang semuanya.
yang penuh tempat belanjaan, mall, toserba dan sejenisnya. Sepertinya di tempat toserba itu ada sholat tarawih. Oleh karena itu, mestinya di masjid dibikin seperti itu supaya ramai terus masjidnya. Pulang sholat tarawih membawa bingkisan biar ramai terus masjid. Ini sekedar pembukaan saja. Oleh karena itu, di akhir-akhir Ramadan ini kesempatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahya lailah. Rasul sallallahu menghidupkan waktu malamnya. Ay qadha ahlah, membangunkan istri-istrinya. Maaf, karena istrinya enggak satu. Barangkali yang istrinya enggak satu bangunin istrinya. Tapi kalau istrinya satu juga dibangun. Jangan nunggu istrinya lebih dari satu. Ay qadha ahlah, membangunkan istrinya. Wasyadda mi'zara. Rasulullah SAW sampai mengencangkan tali pinggangnya. Subhanallah. Karena untuk memperkuat ibadah di 10 hari terakhir, sampai Nabi SAW mengencangkan tali pinggangnya. Rasul SAW menyampaikan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar. Seseorang yang bisa menggapainya, maka bagaikan dia beribadah selama 80-an tahun. Subhanallah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam seseorang bisa meraihnya bagaikan beribadah selama 1000 bulan. Alfu syahr, 80-an tahun. Hadirin, kesempatan ini ada di 2026. Jangan nunda 2027. 2027, wallahu a'lam, kita masih hidup atau tidak. Coba tengok, kemarin 2025 saudara kita hadir di majlis ini. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah mengambilnya, insyaallah. Allahumma ighfirlah, Allahumma yarhamuh. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan Allah menyayanginya. Jadi kesempatan di 2026, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan nunda amal. Badiru bil a'mal, bersegera, jangan tunda lagi. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Disebutkan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Apabila Anda berada di waktu sore, jangan tunda sampai pagi. Apabila Anda berada di waktu pagi, jangan tunda sampai sore. Khudh min sihhatika li saqamik wa hayatika li mautik. Pergunakan saat sehatmu sebelum penyakit itu datang, saat hidupmu sebelum kematian itu datang. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Di 10 hari yang terakhir, Sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang saya amalkan ya Rasulullah? Apa yang saya baca untuk bisa meraih Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan kepada istrinya, quli, ucapkan wahai engkau Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Siogianya kalimat ini dibaca di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, bukan di awal-awal Ramadan. Karena Rasul SAW mengajarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kalimat ini dibaca untuk meraih malam qadar, malam kemuliaan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, senantiasa kita lafaz ini dibaca terus. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau ya Allah pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai sifat pemaaf, fa'fu anna, maafkan kesalahan kami, maafkan kesalahan kami. Tidak ada yang tidak bisa lepas daripada dosa dan kemaksiatan.
Kullu bani adama khata'un. Kullu bani adama khata'un. Semua anak cucu Adam mereka melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bermaksiat dan berdosa, maka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Taubat dengan jujur, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa dan kemaksiatannya, meninggalkan kemaksiatannya, berazam kuat, berniat kuat tidak akan melakukan kemaksiatan lagi. Allah Subhanahu wa taala pasti akan ngampuni dosa. Tidak bermain-main dengan Allah. Taubat, maksiat, taubat, maksiat, naudzubillah. Sampai ada ucapan orang yang menyatakan STMJ, sholat terus, maksiat jalan, naudzubillah. Sholat mantap tapi maksiatnya lebih mantap lagi, naudzubillah. Jadi inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Jadikan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ayuhal hadirin rahimahullah. Dari sini jelas sekali bagi kita dosa dan kemaksiatan tidak akan bisa bebas dan terlepas dalam diri kita, terkecuali orang-orang yang dimaksumkan dari kalangan Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasul ketika mau berdosa ditegur sama Allah. Beda dengan kita, teguran berulang-ulang gak rubah-rubah. Bapak Ibu pernah nggak naik motor? Atau mungkin Bapak naik motor, begitu lagi mantap-mantapnya naik motor, di depannya ada kemaksiatan. Contoh, ada orang pakai baju kebuka auratnya sampai akhirnya memandang, sampai dia terlupakan di depan jalannya itu ada lubang, sampai terjatuh ke situ. Ditegur Allah Subhanahu wa taala. Habis lihat apa bisa jatuh begitu? Pernah kan kejadian seperti itu? Tapi sering kali Allah Subhanahu wa taala tegur, tidak ada perubahan sama sekali. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Jadi Nabi dan Rasulnya ketika mau melakukan perbuatan seperti itu, langsung Allah Subhanahu wa taala tegurnya. Lihat kisah yang berkaitan tentang Nabi Allah Musa alaihi salam, diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Allah Musa mendapatkan kemenangan dari Fir'aun laknatullah, tenggelamnya Fir'aun ke Laut Merah, Nabi Allah Musa dengan kemenangannya dia berapi-api berkhutbah di hadapan seluruh rakyatnya. Dalam mantap-mantapnya khutbahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, semua orang yang mendengarkan ceramah Nabi Allah Musa terenyuh, mereka nangis semua. Hadirin, di tengah-tengah rakyatnya ada yang bertanya, ya Nabi Allah, ada apa? Hal ta'lamu ahadan a'lamu minka? Apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau sekarang? Karena mantapnya khutbah Nabi Allah Musa alaihissalam ketika itu. Apakah ada orang yang lebih cerdas daripada engkau sekarang? Nabi Allah Musa spontan mengucapkan, la, tidak ada. Allah dengerin perbincangan Nabi Allah Musa dengan rakyatnya. Begitu kalimat la, Allah langsung tegur Nabi. Ya Musa, terdiam Nabi Allah Musa. Masih ada hambaku yang lebih alim daripada engkau. Masih ada hambaku yang lebih hebat daripada engkau. Nabi Allah Musa terkejut. Di mana? Ketika itu Nabi Allah Musa mengucapkan kalimat la, tidak ada benarnya. Kenapa? Karena tidak ada nabi ketika itu, cuma ada Nabi Musa. Yang kedua, tujuannya supaya mereka rakyatnya itu belajarnya kepada Nabi Allah Musa saja, jangan kepada yang lain. Ada benarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan perbincangan nabinya sampai akhirnya Allah tegur, Musa, masih ada hambaku yang lebih alim daripada engkau. Siapa ya Allah? Dan di mana dia? Allah Subhanahu wa taala langsung menunjukkan Majma'al Bahrain,
di pertemuan dua laut. Kalau Anda menginginkan bertemu, maka bawa teman Anda. Maka disebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abra'u hatta majma'al bahrain aw amdiya huquba. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Fatah itu anak muda. Dibawa sama Nabi Allah Musa, anak muda ini disebutkan oleh ahli tafsir itu namanya Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun seorang nabi. Begitu dibawa, kemudian tertidur Nabi Allah Musa. Begitu terjaga, maka Nabi Allah Musa bertanya, mana ikannya? Karena Allah berikan isyarat dengan ikan. Kata Yusha bin Nun, ikannya sudah lompat. Balik lagi, putar lagi perahunya. Ternyata karena perintah Allah, maka dia putar lagi, dia bertemulah dengan abdun min ibadina, hamba-hamba kami. Di dalam Al-Quran disebutkan hamba kami. Dia adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tidak ada di dalam Al-Quran nama Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir adanya di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kalimat Khidir. Khidir itu asal kata dari akhdar. Ada yang paham makna akhdar? Akhdar, abyad, azra', aswad. Abyad putih, aswad hitam. Akhdar hijau. Khidir akhdar. Kenapa disebut Rasulullah tentang Nabi Allah Khidir itu akhdar, hijau? Nabi Allah Khidir setiap kali duduk di pasir yang berwarna putih, maka begitu dia beranjak dari pasir itu, maka spontan pasir itu langsung hijau. Masya Allah, hebatnya Nabi Allah Khidir. Beda dengan kita, ketika kita duduk di karpet dimanapun, langsung yang tempat kita duduki jadi hitam karena dosa kita. Masya Allah, ini kelebihan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kembali kepada kisah ini. Jadi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Nabi dan Rasulnya ada kekeliruan, langsung Allah tegur. Lihat apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan tamu-tamu istimewa ke rumah Nabi. Para pembesar-pembesar Quraisy. Dalam kondisi yang bersamaan datang seorang miskin, seorang buta lagi. Kalau kita punya tamunya tamu orang istimewa, mobil-mobil mewah, pasti kita nyiapin semua di rumah kita. Kemudian dalam keadaan yang bersamaan datang pengemis, kira-kira bagaimana? Waduh, ini model ini ya, lagi ada ngadepi begini. Rasulullah juga sama, wajar karena manusianya. Menghadapi seorang yang miskin, seorang buta, cemberut Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tegur nabinya. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kenapa engkau cemberut Muhammad ketika datang seorang buta? Bukankah dia yang benar mau membersihkan dirinya? Langsung Allah tegur nabinya. Masya Allah. Akhirnya baru Rasulullah melayani orang buta ini. Rasulullah tidak melayani para pembesar. Maka dalam setiap kali pertemuan Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabat besar, maka ketika waktu bersamaan datang orang buta itu, Rasulullah mengucapkan apa? Kalian tahu nggak? Disebabkan laki-laki buta ini saya ditegur Allah. Saya ditegur Allah. Subhanallah. Jadi kesalahan, kekeliruan dilakukan Nabi, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menegur. Jadi dosa dan kemaksiatan tidak akan bisa terbebas dalam diri kita. Siapa yang mampu untuk membebaskan dosa dan kemaksiatan? Jadi maka dalam hadis yang masyhur disebutkan, laula an tuznibu la dhahaballahu bikum. Kalaulah kalian tidak berdosa, sampai ini sumpah Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, laula an tuznibu la dhahaballahu bikum. Kalaulah kalian tidak berdosa,
sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membuang kalian semua. Tsumma la jaa biqaumin yudnibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang berdosa. Sengaja Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa, fayastaghfiruna rabbahum faghfara lahum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka memohon ampun kepada Rabbnya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Dari sini jelas sekali bagi kita. Bagaimana nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa dosa? Bagaimana asyiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersih dari dosa? Enggak mungkin nikmat. Bagaimana khusyuknya kita melaksanakan sholat kalau tanpa dosa? Dari sini jelas sekali bagi kita tentang dosa dan kemaksiatan. Pasti semua orang tidak akan bisa bebas dari itu. Akan tetapi yang berkaitan dengan dosa dan kemaksiatan jangan anggap sepele. Jangan anggap remeh. La tahqiranna minadh dhunubi aqallaha. Jangan sekali-kali kalian anggap sepele perihal dosa, walaupun dosa itu kecil. Innal qalil tsummal qalil katsir kabir. Sedikit dosa tambah sedikit dosa tambah sedikit dosa jadi banyak. Maka jaga. Dalam kitab Al-Wabilus Thayyib karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disebutkan, sungguh keadaan Nabi Allah Adam alaihi salam keadaannya lebih baik ketika dia sudah berdosa. Jadi keadaan Nabi Allah Adam alaihi salam lebih baik ketika sudah berdosa. Kenapa? Karena sebelum dia berdosa, waktu di dalam surga, seakan dia dengan Allah itu keadaannya bagaikan seorang raja dengan seorang raja. Tapi begitu dia sudah berdosa, baru keadaannya lebih baik, bagaikan seorang budak datang ke majikannya. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dari sini jelas sekali bagi kita tentang dosa dan kemaksiatan. Tidak akan bisa terbebas dari dosa dan kemaksiatan. Kesempatan di 10 hari terakhir ini. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i tentang satu kisah seorang wanita yang diabadikan Rasulullah SAW, dan wanita ini wanita mulia. Wanita ini dari suku Ghamidiyah. Wanita ini bernama Juhainah, Masya Allah. Wanita mulia yang datang pada Rasulullah SAW menginginkan agar dihukum atas dosa dan kemaksiatan. Wanita itu datang pada Nabi SAW dengan mengucapkan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu aliyya. Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan dosa besar. Hukum aku ya Rasulullah. Hukum aku ya Rasulullah. Berulang kali wanita ini datang kepada Nabi SAW dan dia meminta Rasulullah SAW agar menghukum kemaksiatan dan dosanya. Akankah ada orang yang ngaku melakukan perbuatan dosa seperti ini? Hampir jarang sekali. Ada pelaku dosa kemudian dia datang kepada seseorang ngaku, hampir jarang. Dia tutupi dosanya. Tapi wanita ini wanita yang sangat mulia. Dia mengaku telah melakukan perbuatan dosa besar dan dia meminta kepada Nabi SAW agar dihukum atas perbuatan dosa besarnya itu. Akankah Rasulullah percaya dengan ucapan wanita ini? Tidak langsung dia percaya. Rasulullah tabayun dulu, teliti dulu berita ini, benar enggak wanita ini? Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabatnya, panggil keluarganya. Begitu dipanggil keluarganya, dihadapkan di hadapan Nabi, kemudian ditanyakan, siapa wanita ini? Maka keluarganya mengucapkan, dia keluarga kami ya Rasulullah. Apa benar dia telah melakukan perbuatan dosa besar? Betul ya Rasulullah. Wanita tadi ngulang lagi. Apalagi ya Rasulullah? Kan keluarga saya sudah menyaksikan. Keluarga saya sudah menyaksikan bahwa saya telah melakukan perbuatan dosa besar.
Inni hubla minaz zina, aku telah hamil ya Rasulullah dari perbuatan zina. Fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Inni zanaitu fatahhirni, aku telah berzina ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Subhanallah, sulit sekali hadirin rahimakumullah mengaku perbuatan kemaksiatan dan dosa terkecuali orang-orang yang sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya. Rupanya hararatul maksiyah, panasnya kemaksiatan dalam jiwa seorang wanita ini sungguh sangat dahsyat, yang menyebabkan dia menginginkan untuk dihukum atas kemaksiatan dan dosa ini. Akhirnya Rasulullah perintahkan kepada keluarganya, ahsin ilaiha, bawa pulang wanita ini. Wanita bertanya, ada apa lagi ya Rasulullah? Pulang sudah. Perbaiki wanita ini, jaga makanannya, asuh dia, urus dia. 9 bulan sudah lahir bayinya, datangkan kemari. Hanya diurus sudah keluarganya sampai 9 bulan. Begitu 9 bulan wanita ini sudah melahirkan bayinya, dia datang kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan bayinya. Ya Rasulullah, ini hasil perzinahan yang saya lakukan. Apalagi ya Rasulullah, hukum saya, cepat hukum saya. Insyaallah. Hadirin, maka Rasulullah perintahkan kepada wanita, pulang anda. Apalagi ya Rasulullah, susukan bayi anda. 2 tahun setelah anda menyapihnya, datangkan kepada. Dibawalah pulang bayinya sampai 2 tahun sudah disapi bayinya, datang lagi wanita. Ya Rasulullah, lihat bayiku ini sudah berjalan dan dia sudah makan dan tidak minum susu dari saya lagi. Hukum ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan semua sahabatnya. Baca dalam surah An-Nur, surah An-Nur ayat yang kedua. Az-zani waz-zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah. Zina laki-laki, pezina perempuan, rajam dia sampai 100 kali rajam. Mi'ata jalda, lempari dia dengan batu. Maka begitu Rasulullah SAW sudah mengumpulkan para sahabatnya, maka semua sahabatnya sudah menyiapkan di tangan-tangan mereka dengan batu. Sampai ada seorang sahabatnya yang ketika melemparkan dengan batu itu, ternyata darah wanita itu sampai muncrat ke mukanya. Sahabat yang terkena darah wanita itu sampai dia mencela wanita itu. Rasulullah SAW mendengarkan ucapan celaan seorang sahabat ini kepada wanita. Apa ucapan Nabi SAW? La tal'anu, la tal'anu, anda jangan mencela wanita ini. Dia wanita baik-baik, nggak boleh anda mencela. Kalau anda mencela berarti anda bersekutu dengan syaitan. Na'udzubillah. Akhirnya wanita itu sampai meninggal dunia karena mendapatkan rajam dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu wanita ini meninggal dunia, Rasulullah perintahkan kaum wanita, para sahabiyah untuk mengurus jenazahnya. Dimandikan jenazahnya, diberi kain kafan, dimasukkan ke masjid. Ketika Rasulullah SAW menyiapkan sholat jenazah buat wanita ini, ternyata sahabat Umar bin Khattab langsung menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, tusalli alaiha, engkau mau menyolati jenazah wanita ini ya Rasulullah. Qad zanat, dia pezina ya Rasulullah. Rasulullah menangkan hati Umar. Ya Umar, laqad tabat taubatan lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athu. Sungguh dia wanita ini telah bertobat dengan taubatan nasuha. Dia bertobat dengan taubat yang jujur. Kalaulah dibagikan sampai 70 penduduk Madinah, maka akan mencukupi taubat wanita ini. Ya Umar, apakah ada orang yang lebih mulia dari wanita ini? Enggak ada kan?
Dia berulang kali datang kepada saya meminta dihukum atas perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Apa ada orang seperti dia? Tidak ketemu, wahai umat. Sekarang berapa banyak pelaku-pelaku kemaksiatan menyembunyikan kemaksiatannya. Dia nggak jujur, dia nggak jujur. Wanita ini dia jujur, ingin dibersihkan dosa dan kemaksiatan. Kesempatan ini ada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Dalam hadis yang masyhur disebutkan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya pelaku-pelaku maksiat di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat pelakunya di waktu malam. Masyaallah. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, tidak akan diterima taubatnya. Maknanya hari kiamat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selagi belum sampai ke tenggorokannya. Ketika sudah nyawa sampai tenggorokan mau tobat, bagaimana tobat? Baca dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infakkan harta yang kalian miliki. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang pada kalian. Tinggal beberapa saat kematian datang, kalian akan mengucapkan, tunggu ya Allah, tunggu saya mau sedekah. La yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluh. Allah tidak menunda ajal seseorang kalau sudah tepat waktu. Dari sini sama halnya dengan bertobat. Jangan tunda, bersegera. Jangan nunggu pensiun. Nanti dipensiunkan Allah dulu bagaimana? Waliyadzubillah. Jangan nunggu tua. Belum sampai tua mati bagaimana? Na'udzubillah. Kesempatan itu ada. Mautul fuj'ah disebutkan dalam hadis yang sahih. Mautun mujhizan, kematian yang datang dengan tiba-tiba. Sebelum Ramadan, saya ada kajian di salah satu desa. Ada karangan bunga di situ. Mantan anggota DPRD dan mantan anggota DPRD provinsi dia. Saya tahu benar nama orang itu. Saya nanya sama ikhwan-ikhwan yang ada di situ. Oh, ini masih muda kan? Oh iya Ustaz. Apa sakit dia? Wallahu a'lam. Dia lagi ngeluarin mobilnya. Dari ngeluarin mobilnya mau berangkat, mobilnya ternyata di tengah nggak jalan-jalan. Dari pos security itu langsung lari. Oh kenapa mobil ini diam? Ternyata di mobilnya dia meninggal dunia. Masya Allah. Allah. Bisa boleh jadi dokternya nyebut jantung atau angin duduk atau apa lagi. Tapi Rasulullah SAW mengucapkan mautul fuj'ah. Ini pasti terjadi.
tidak nunggu tua dulu kan. Oleh karena itu kesempatan ada, jangan tunda kesempatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali ada yang tanyakan seputar tema pada malam ini khususnya. Kalau tidak ada di luar tema, selagi bisa saya jawab, dipersilakan. Kalau ada yang mau nanya nanti tinggal dikasih aja. Satunya kan cantolin ke Ustaz. Kalau yang HP ini kan Ada yang tanyakan? Ini langsung connect ke HP-nya, connect wifi gitu, connect. Langsung. Jadi tinggal powernya aja. Ya betul. Jadi pada saat saya nggak sanggup, nanti saya timbangkan ke sampean. Misal sayanya lagi ada keperluan, kemana gitu, baru saya. Tapi kalau misal saya ada di sini saya, jadi kita komunikasi aja berbagai nomor. Tapi saya ini Pak ya, tadi bilang ke Pak Paki, kalau misalkan saya nggak bisa gitu, maksudnya biasa, nggak apa-apa, keseriusan juga. Nanti kasih tahu aja saya. Sampai tanggal ini. Ada yang tanyakan? Sampai tanggal 17. Dari Tidak tanggal ada. pulang. Dari tanggal? Ya dari. Saya tambahkan sedikit. Sampai tanggal 17 sih. Yang berkaitan tentang taubat, Rasulullah mensunahkan untuk sholat sunnah taubat. Dan sholat sunnah taubat ini masyhur, dan hadis yang berkaitan tentang itu sahih. Bahkan sholat sunnah taubat tidak mengenal waktu, walaupun di waktu yang dilarang dibolehkan. Walaupun di waktu yang dilarang dibolehkan. Ada 3 waktu yang dijelaskan dalam hadis. Salah satu saat yanhana 'anis salah. Kata para sahabat, ada 3 waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan salat. Min ba'di salati subuh hatta tartafi asy-syams. Hatta tatlu asy-syams. Sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Itu waktu pertama. Yang kedua, qaimatuz zahirah. Ketika seseorang berdiri tegak di waktu siang hari yang tidak ada bayangan dirinya, itu waktu dilarang untuk mengerjakan salat. Yang ketiga, min ba'di salatil asar hatta taghrub. Dari sesudah salat asar sampai terbenam matahari. Akan tetapi di waktu yang dilarang ini, ketika seseorang mau melaksanakan salat sunnah taubah, maka ini dibolehkan walaupun waktu dilarang. Tidak mustahil ketika seseorang sedang istirahat, kemudian dia mengingat ada dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka habis sholat subuh ataupun habis sholat asar, maka diperkenankan untuk melakukan sholat sunnah taubat. Rasulullah menjelaskan, ma min rajulin muslim yudhnibu dzanban. Tidaklah seseorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bersegera untuk ambil air wudhu, dia lakukan sholat sunnah, setelah itu dia memperbanyak istighfar, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Akan mengampuni dosa. Jadi tidak mengenal waktu yang berkaitan sholat sunnah taubat. Pagi, sore, siang, malam dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah taubat. Dan kesempatan ini ada, jangan lalaikan kesempatan sholat sunnah taubat. Tidak ada bacaan surat yang dikhususkan dan tidak ada doa yang dikhususkan, hanya ada bacaan yang berkaitan tentang itu dengan memperbanyak istighfar saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Tidak ada? Ya, silakan. Silakan. Yang pertama itu terkait dengan memang bisa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan melalaikan kewajiban kita atau melanggar misalkan makanan yang haram, berpakaian tidak syar'i,
itu kan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa namanya? Tadi mungkin dengan bertaubat insya Allah akan diampuni. Dosa jenis kedua itu adalah dosa yang jenis kedua itu Ustaz, terkait dengan dosa yang berkaitan dengan kesalahan kita kepada orang lain. Nah, kalau kesalahan kita kepada orang lain kan tentu harus kita memohon maaf dulu ya Ustaz ya, dan orang lain ketika apa namanya belum dimaafkan, apakah Allah akan mengampuni juga Ustaz kalau dosa kita terhadap orang lain? Misalkan kita dolim kepada orang lain, mengambil hak mereka tanpa izin mereka gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan dosa ini fardu kifayah Ustaz. Fardu kifayah ya. Melanggar fardu kifayah. Kalau yang sudah mahfum itu kan misalkan apa namanya melaksanakan kewajiban kita terhadap mayit ya. Nah, itu kan kalau tidak ada satu orang pun yang melaksanakannya, tentu semuanya akan berdosa ya Ustaz ya. Apa namanya ketika salah seorang sudah melaksanakan apa namanya kewajiban itu, dan ketika seseorang sudah melaksanakan kewajiban itu artinya sudah melaksanakan kewajiban mengurus mayit, tentu itu akan gugur apa namanya kewajiban. Tetapi ketika kewajiban itu belum dilaksanakan, misalkan kita terus bertaubat gitu kan, tetapi istilahnya si mayat masih terlantar kan, itu tetap masih berdosa nih Ustaz. Nah, yang lain adalah bahwa ternyata fardu kifayah itu cukup banyak Ustaz ya, bukan hanya mengurus jenazah ya. Artinya ada kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada kaum muslimin, seperti saat ini mungkin banyak sekali kewajiban yang memang tidak bisa kita laksanakan. Apa namanya, misalkan seperti bagaimana ada orang mencuri, bagaimana ada orang yang dibunuh, bagaimana ada orang-orang yang berzina. Saat ini kan tidak bisa dihukumi dengan apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an begitu. Bukan tidak mau melaksanakan, tetapi memang kita tidak bisa melaksanakannya begitu Ustaz. Karena instrumennya tidak ada kan begitu. Nah, dosa jenis yang kedua dan ketiga ini bagaimana Ustaz? Apa namanya? Fardu kifayah tadi sama yang tadi yang berdosa kita kepada orang lain. Tetap harus minta maaf kepada orang lain dulu. Setelah dimaafkan orang lain baru insya Allah dosa kita akan diampuni. Dan yang ketiga tadi terkait fardu kifayah tadi yang sangat banyak, yang saat ini belum bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun, yang saya jawab tentang fardu kifayah dulu ya. Yang berkaitan tentang fardu kifayah dalam hal ini, yang berhak menentukan adalah ulil amri, nggak bisa kita menentukan. Di masa Nabi SAW, kepemimpinan itu di tangan Nabi. Maka apapun yang dilakukan, maka Rasulullah langsung menentukan. Lihat, ada pencuri potong tangan, karena Nabi perintahkan seperti itu. Sampai Rasulullah pernah mengucapkan kepada seluruh sahabatnya tentang putrinya Fatimah Az-Zahra, wa aimullah, demi Allah, lau Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Dari sini jelas sekali bagi kita, karena kepemimpinan ketika itu di tangan Nabi SAW. Maka dalam hal seperti ini ada ulil amri yang mengurus hal seperti itu, biarkan ulil amri, bukan kita. Ambil contoh, ada pezina, masa kita merajam? Bisa dipahami? Dan sejenisnya dari situ, termasuk pencuri dan lain sebagainya. Maka ada pemerintah yang menentukan hukumannya. Nah, itu kira-kira pertanyaan yang berkaitan fardu kifayah. Kemudian di situ ada antum pertanyakan tentang seseorang melakukan perbuatan dosa yang kaitannya bukan dengan Allah.
Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan yang berkaitan dengan Allah, maka 3 syarat harus dipenuhi. Yang pertama, dia tinggalkan kemaksiatan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, berazam kuat, berniat kuat tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Tapi kalau kaitan dengan hamba Allah, kata Imam An-Nawawi Syafi'i, ditambah 1 lagi. Kalau kaitan dengan Allah cuma 3, tapi kalau ada kaitan dengan hamba Allah 1 lagi. Hendaknya selesaikan urusan itu dengan hamba Allah. Tidak bisa tidak. Dia percuma bertobat kepada Allah tapi tidak menyelesaikan urusan dengan orang lain, nggak akan diterima tobatnya. Lihat ketika Rasulullah SAW mendengarkan berita ada seorang sahabatnya yang ikut berperang dalam perang Khaybar, Rasulullah tidak mensolati jenazahnya. Padahal dia berjihad, membela Islam, dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian, saya tidak akan nyolati. Fataghayyarat wujuhan nas, berubah muka para sahabat ketika itu. Ya Rasulullah, dia berjihad bersama kami. Betul, dia jihad bersama kami. Kenapa engkau tidak menyolati jenazahnya? Dia kan ikut juga berperang. Tidak, saya tidak akan nyolati. Masya Allah. Begitu Rasulullah mau pergi, Rasulullah mengucapkan, perhatikan kalian, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sahabat kalian ini dia telah berkhianat di jalan Allah. Ditinggal oleh Rasulullah, pergi Rasulullah. Begitu mendengarkan kalimat berkhianat, para sahabat mencari tahu kenapa dia berkhianat, apa yang dia lakukan dalam perang ini. Ternyata para sahabat mendengar berita bahwa dia meninggalkan tas yang ditinggalkan. Dia memiliki tas yang ditinggalkan, kemudian diperiksa semua sahabat. Fafatashna mata'ahu fawajadna hirzan min hirazi yahud la yusawi dirhamain. Kami periksa barang-barang bawaannya, ternyata dia mencuri permata punya Yahudi yang harganya cuma 2 dirham. Sebesar jarum permata itu. Kecil, tapi dia curi dari orang Yahudi dalam perang itu. Sampai para sahabat menyatakan pantas Rasulullah SAW tidak mau menyolati jenazahnya. Dari sini faedah yang terbesar, ketika berurusan dengan orang lain selesaikan dulu. Tidak bisa dengan taubat, selesaikan dulu. Mengambil harta, balikin dulu hartanya. Mukul orang, minta maaf dulu. Ini mencuri nggak mau balikin hartanya, mengambil harta punya siapa nggak mau dibalikin. Tapi istighfar gak berhenti-berhenti, nggak bisa diterima taubatnya. Selesaikan dulu urusannya. Ketika para sahabat berkumpul, Rasulullah nanyakan, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Orang bangkrut orang nggak punya harta. Bukan. Orang yang bangkrut itu mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala banyak, sholat terdepan, sedekah, semua amalan kebaikan dia lakukan. Akan tetapi wa akala mala hadza, dia makan harta saudaranya, dia mengambil harta saudaranya. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, dia memukul saudaranya. Dia tidak segera minta maaf, tidak segera menyelesaikan dengan saudaranya. Semua kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada saudaranya. Naudzubillah. Habis sudah. Di syarat taubat dengan manusia, selesaikan dulu urusannya. Enggak bisa hanya istighfar kepada Allah, enggak bisa dengan sholat sunat taubat, enggak bisa nangis-nangis kepada Allah. Harus diselesaikan dulu dengan manusia. Menjatuhkan kehormatannya, minta maaf dulu. Jatuhkan kehormatan saudaranya enak aja, diem aja, minta maaf nggak pernah. Bertahun ditahan-tahan, naudzubillah. Jadi itu yang berkaitan tentang taubat yang berurusan dengan manusia. Bisa dimahami. Allah alam bisawab. Masih ada? Nah, dipersilakan. Berarti sama ya, artinya sebenarnya tidak semua bisa yang bisa dihapuskan dengan
puasa Ramadan masuk tadi dan doakan terus mengaku dan sebagainya. Jadi ada otomatis ketika kita berpuasa dan kekapaan dan Itu udah kalau update matiin lagi. Power off. karena mampu dengan apa namanya melakukan nanti melihat setelah puasa dengan dia lagi ternyata kalau kita dengan orang lain kita mampu nggak otomatis itu langsung suci dari lagi. Hanya hadirin rahimakumullah, dalam surah Ali Imran, perhatikan 133, renungkan nanti di rumah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera pada ampunan Allah. Bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya tatkala susah atau senang. Tatkala senang ataupun susah. Wal kadhiminal ghaib, dan orang-orang yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang saling memaafkan sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Akhlak yang mulia adalah saling memaafkan. Jangan pertahankan ego. Ngapain? Sudah salah bertahun ditahan, datang minta maaf. Apa susahnya minta maaf? Coba dipertahankan, bertemu nggak enak. Tapi begitu udah minta maaf, nikmat ketemu, masya Allah. Ya walaupun jabat tangan, hati nggak nyambung. Sok aja ketemu mah jabat tangan, tapi hati nggak nyambung. Putus hati itu. Tapi kalau sudah minta maaf, masya Allah. Oleh karena itu, buang semua egoisme. Ketika merasa dirinya salah, segera datang minta maaf. Apa susahnya minta maaf? Ambil contoh, ada orang yang mencuri motor contoh. Ya, mungkin dalam kondisi terjepit sampai dia curi motor. Sekian tahun lamanya dia berusaha, kemudian dia mendapatkan rezeki banyak. Begitu dia sadar, dia datang ke rumah orang yang pernah dicuri motornya. Dia dengan terang-terangan jujur kemudian minta maaf dan mengembalikan motornya. Kira-kira orang yang pernah dicuri marah enggak? Masya Allah. Oh, Bapak yang mencuri motor saya? Iya Pak, silakan Pak. Mau Bapak bawa saya ke polisi? Boleh. Mau Bapak hukum saya? Boleh. Jujur dia. Karena kondisi ketika itu Pak terjepit. Anak-anak saya belum bayar SPP. Terus terang aja nih Pak. Masya Allah kan. Subhanallah. Nggak mustahil keadaan seperti itu kan. Akhirnya kata orang tadi, udah bentar Pak. Ini motor jangan dikembalikan buat Bapak. Nanti saya tambahin lagi. Masya Allah. Orang berbuat baik Masya Allah kan. Nggak mungkin orang berbuat baik mau dihukum. Nah ini. Apa susahnya sih? Buang egoisme. Mempertahankan egoisme itu sifat syaitaniyah. Baca dalam Al-Baqarah, ketika syaitan, iblis suruh sujud pada Nabi Allah Adam, ngomong apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Jadi egoisme itu sifat syaitaniyah, naudzubillah. Jadi buang semua. Ketika kita merasa salah, apa susahnya datang minta maaf? Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah menganjurkan dan memuji orang-orang yang saling memaafkan. Ini kadang bertahun dipertahankan, naudzubillah. Sampai bolak-balik umroh. Astagfirullah. Sayang kan? Ibadah sedemikian besar, duit dikeluarkannya, tapi punya keliru, punya salah sama orang lain, gak segera minta maaf, dipertahankan terus-terusan. Bisa dipahami rahimahullah, karena sudah waktu, maaf karena tadi informasinya sampai 10:30, ini kelewatan ya. Sampai sini saja, kapan-kapan insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.